Okay. Soalan. Kita nak teruskan kepada soalan yang kita naik up sikit Okey, level. silakan. Jangan up sangat. Jangan up sangat. Dia bercerita tentang perang. Boleh ke? Perang boleh. Sebab Kalau saya dia boleh jawab. dia dalam cerita tentang peperangan, dia ada beza perang yang Nabi sertai dengan Nabi tak sertai kan? Betul. Kalau perang yang Nabi sertai kita panggil apa? Sarirah. Kalau yang tak sertai? Sariyah, minta maaf. Bukan Sarirah, Sariyah. 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 Satu lagi kita panggil Ghazwah. Ghazwah. Okey, bercerita tentang perang. Saya tertarik dengan satu cerita tentang perang Uhud. Rasa ni pendengar-pendengar ni mesti nak tahu cerita ni juga kot. Tentang perang Uhud, di mana satu peristiwa yang telah disampaikan pada kita. Sebenarnya kita waktu itu Islam telah mengalami satu kekalahan. Atas ada waktu tu sahabat yang melanggar perintah Nabi. Boleh tak panjangkan lagi cerita? Sebenarnya kita adalah satu, orang kata apa, waktu tu sebenarnya kita menang ke kita tewas sebenarnya? Kalau kita baca riwayat sirah ataupun apa yang dituliskan oleh ulama sirah dan juga hadis, mereka akan kata kita tak kalah, kita menang. Tapi kalau kita lihat komentar Allah dalam surah Ali Imran, Allah kata kita kalah. Allah kata memang tentera Islam kalah. Allah kata iyamsaskum qaruhum faqad massal qauma qaruhum mithluh. Ayat tu sampailah kepada watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah kata Allah gilirkan antara kemenangan dan juga luka. Allah tak sebut kalah lah, Allah kata luka. But difahami menang lawannya kalah kan. So Allah sebut jelas memang tentera Islam kalah. Dan Allah kata kekalahan itu perlu sebagai pengajaran kepada umat Islam. Jadi saya faham concern ulama-ulama sirah kenapa tak menyebut kalah, sebab kalau kita tengok secara menyeluruh, kita tengok cerita tentang apa yang berlaku dalam perang Uhud, kita boleh kata memang separuh masa kedua kalah. Tapi tentera Islam, diorang tak stop. Mereka masih lagi nak teruskan melawan. Mereka macam masih lagi terus nak melawan dan nak kejar lah. Nak kejar untuk maksudnya kita orang tak kalah lagi. Walaupun kita orang dah kena ambush, kita orang masih lagi ada kekuatan untuk terus melawan. Dan akhirnya kita tahulah apa yang berlaku kan. Pasukan musyrikin Mekah, mereka lari dan mereka declare mereka menang lah. Mereka declare mereka menang. So jadi berdasarkan kepada cerita itu yang menyebabkan ulama sirah kata tak kalah. Kita masih lagi, kita tak kalah. Sebab tu dalam semasa pasukan musyrikin Mekah dah gerak belah tu, Nabi jerit pada jauh. Nabi kata mari kita menentukan kita punya berentak ni kan tahun depan. Nabi kata kita lawan balik tahun depan. Tapi musyrikin Mekah tak datang tahun depan. Musyrikin Mekah tak datang tahun depan. So jadi sebab itulah ulama sirah kata kita tak kalah lah. Kita tak kalah. Kita tak kalah dan kita tak menang sebenarnya. Jadi apakah situasi kita? Itulah situasinya, kita tak kalah. Lepas tu ada ulama sirah kata tak kalah. Tapi kalau kita lihat bagaimana Allah SWT komen, Allah punya komentar, Allah kata, Allah pun tak sebut kalah. Allah sebut mengalami luka. Kan? Bila sebut mengalami luka tu maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ditimpa dengan sesuatu benda yang kita tak suka lah. Which is memang pada ketika itu ramai sahabat besar yang syahid, antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Even pada ketika itu Talha bin Ubaidillah pun tangan dia, seingat saya tangan dia terputus. Ada seorang sahabat Nabi sebab dia nak protect Nabi. Abu Ubaidah Al-Jarrah tu pun sampai dia punya gigi dia tak ada dah, tercabut sebab nak cabut masa kena ambush tu. Ada satu Nabi punya topi besi tu masuk dalam Nabi punya rahang. Jadi macam Abu Ubaidah nak keluar kan sampai tercabut gigi dia. Memang tak ada gigi dah. Jadi nak ceritanya memang dahsyat luka yang menimpa Nabi dengan para sahabat dalam perang Uhud. So itu Allah kata itu satu bentuk pengajaran sebab dalam hidup kita ni, kalau kita ni selalu menang je, kita tak akan tahu level sabar kita kat mana. Jadi Allah takdirkan berlaku situasi yang menyakitkan itu, nak test sabar para sahabat ni. Gitu lah. So kalau Wan tanya saya, saya akan memilih komentar yang sama macam mana Allah SWT sebut, which is kita tak kalah, tapi kita ditimpa oleh satu beban luka yang menyakitkan lah. Gitu.